Baik, jadi sekarang kita mau lihat kebenaran firman Tuhan. Ya saudara, kalau cerita tentang Ayub semua orang tahu. Ya, anak Tuhan, ya, orang yang disayang sama Tuhan, dibanggakan Tuhan, tapi diizinkan melewati hal-hal yang menyakitkan sekali. Ya, bulan kemarin di persekutuan kita di kota lain ada satu ibu yang maju bercerita karena ibu ini sudah sekian tahun menikah belum punya anak. Terus dengan segala macam upaya bayi tabung dia terus sampai bisa punya anak. Lahir anaknya, saudara. Tapi baru beberapa bulan itu begitu lahir pun sudah segala macam penyakit keluar masuk rumah sakit terus. Masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Karena umat Tuhan ini kan selalu senangnya dapat berita yang pokoknya pasti sembuh, pasti ditolong. Amin. Tuhan tuh tidak boleh mematikan. Amin. Betul, tidak boleh. Ya, tidak boleh membangkrutkan orang, tidak boleh. Tuhan tuh cuma boleh apa? Baik. Terus walaupun anak Tuhan tidak baik. Ya apa tidak? Ayo. Ya apa tidak? Saudara. Kemudian anaknya meninggal. Kemudian ketika dia bersaksi, saudara bisa buka di internet kesaksiannya ada. Ya, di sesi nubuatan doa malam. Ada di situ dia bersaksi. Dia bilang apa? Saya pergi gereja sekarang tambah pahit. Kenapa saya tambah pahit? Pendeta ngomong kalau sakit gampang Tuhan sembuhkan. Lah anak saya sekian lama sakit, sekian banyak didoakan tetap mati. Lah saya bilang memang hidup ini tidak semudah cangkemi pendeta. Nek cangkemi pendeta gampang, saudara nabur nanti kembali. Banyak nabur hilang tidak ada kabar kok. Iya ya tak? Ayo ngaku. Banyak yang nerima sudah kembalinya banyak. Enggak toh? Dia nerima taburan. Betul. Ya toh, tapi kita belum tentu menerima tuayan. Ya toh, saudara. Terus dia bilang, terus cerita tentang Ayub katanya. Ya, nanti itu sudah itu kan diganti, dapat anak lagi yang lebih cantik, dia bilang, saya enggak mau tukar bayi saya dengan yang lain. Biar katakan Tuhan nanti kasih saya 2 lagi, enggak mau saya tetap mau kalau bisa anak saya itu hidup. Loh, ibu-ibu sini pasti tahu enggak mau tukar anaknya. Betul? Tukar aja Pak, nanti dikasih lagi gitu. Tapi kalau keliwat brengsek, iya weh syukur. Weh syukur kalau ada tukar, betul saudara. Ya, tapi nek lah suruh mengandung lagi kan susah nih umur-umur segini, betul? Ya enggak ibu-ibu? Iya dong. Apalagi misalnya bapaknya enggak peduli lagi mengandung, diseneni tok, dimarahi tok, rasanya nyesel lah men. Iya, iya saudara. Iya Pak enggak ibu-ibu? Ya, makanya itulah kalau anak dilahirkan karena waktu dikandung si ibunya bermasalah, anak itu biasanya pemberontak, jangan heran. Jangan heran. Kenapa? Karena engkau mengandung dia dengan kepahitan, maka anak ini sudah masuk kepahitan. Coba lihat, orang mengandung ibu-ibu kan tidak berani dokter kasih sembarang obat ketika mengandung, karena itu akan mempengaruhi bayinya. Sama pikiran juga tidak boleh sembarang waktu mengandung, emosi segala macam itu pengaruh ke anak. Yes. Saudara. Cuma kadang kan masalahnya sama ini loh, laki yang membuat engkau mengandung ini seringkali bermasalah. Betul, ibu-ibu? Yo, jujur ayo. Masalah terbesar seringkali bukan anak, tapi pria di sisimu itu, amin. Agak diam. Pak, jangan keras-keras gitu ya. Dia ngamuk nanti pulang nggak mau datang lagi. Karena biasanya pendeta bilang nggak apa-apa, itu kesalahan istrimu. Ya memang perempuan cerewet. Loh enggak. Belum tentu saudara perempuan cerewet itu bisa karena laki nggak ngerti. Nek sudah ngerti nggak cerewet loh. Loh iya dah. Dia ngomong terus karena kita dengar tapi nggak masuk, cuma masuk sini terus nyangkut. Betul? Nggak masuk ke sini loh. Ya enggak masuk ke atas ini sampai otak. Dia ngomong apa? Dia ngomong gini. Terus bapak pikir ngomongannya enggak. Gitu tuh sering kali. Ayo. Laki kan begitu. Amin. Makanya saya kagum sama ibu-ibu nek sampai bisa usia tua itu kuat sekali menanggung penderitaan loh. Ya loh. Loh iya apa enggak? Ya, makanya kalau secara harapan hidup lebih banyak wanita lebih panjang umur dari laki. Kenapa? Memang laki perlu cepat dipateni. Karena kelewatan nyiksa, kelewatan nyakiti. Jadi Tuhan bilang, sudah daripada anakku yang baik ini terus remuk, kamu aja tak bawa. Ya dah. Itu saudara. Makanya laki-laki yang ingin istri tetap panjang umur sama istrinya, baik-baik sama istrimu. Ya, jangan nyesel belakang. Ingat itu.
Ya, saya sering ketemu, andai, ya andai, wis jadi tulang belulang buat apa? Betul, mumpung masih baik, amin. Ya kalau masih hidup gini, masih dibaik-baiki, amin. Karena nek sakit pengobatan mahal, walaupun ada BPJS. Jangan merasa karena ada BPJS, wah enggak apa-apa, wis sakit enggak apa-apa. Ya, yang jaga pegel, saudara. Betul, baik. Jadi di situ saya belajar, saudara, ibu itu bersaksi, saya enggak mau, dia kata. Biar dijanjikan seperti Ayub, anak akan digantikan, enggak. Saya sayang anak saya. Karena sekian tahun dia menikah, sekian kali, saudara. Karena dia punya masalah dengan sel telurnya yang terlalu kecil. Jadi itu tidak bisa dibuahi terus-menerus. Iya, coba lagi, terus tidak bisa dibuahi. Dia tua terus, dia puasa, dia segala macam. Terus, dia si anak. Berapa bulan? Dibawa pulang sama Tuhan. Dan dia katakan, setiap saya dengar khotbah, saya sakit. Kenapa? Karena enak tak ngomongnya. Gampang saudara sakit, beriman, percaya. Ya pendetanya aja enggak percaya kok. Betul, nek butuh uang, ayo persembahan. Dia bilang, kenapa enggak dia diem aja sama Tuhan, minta. Tapi terus ngomong, ayo buka ayat persembahan. Buka ayat, apa lagi? Ya gitu tak. Dia sendiri enggak percaya kok. Betul? Loh, iya toh. Bulan lalu kita sudah belajar kan? Tuhan menyuruh murid-murid yang tidak percaya itu untuk mengajar orang supaya percaya, ya toh. Tapi sebelum mereka menginjili orang, mereka terus dibaptis Roh Kudus dulu supaya percaya. Tapi zaman sekarang banyak tidak percaya tapi tetap ngajar. Itu masalahnya, saudara. Iya toh, sama seperti orang jual obat, dia sendiri botak habis terus jual obat penyubur rambut. Coba ini Pak, lo sampean coba dewe sih. Betul, ojo dijual dulu sembarang. Ya toh, ini masalahnya seperti itu, saudara. Makanya umat Tuhan saat ini seperti itulah kejadiannya. Ya, antara yang diajar sama fakta kehidupan jauh langit dan bumi, tidak ada sama sekali hubungannya. Antara yang dikhotbahkan dengan yang dibutuhkan jauh sekali juga, tidak ada hubungannya. Yang dikhotbahkan tenang tahun ini begini, tenang begini, apanya? Saudara, ya baik. Jadi sekarang kita mau belajar tentang si Ayub. Sudah tahu loh kisahnya. Susah menderita. Ya toh. Ternyata dia berkenan sama Tuhan pun tetap Tuhan izinkan diuji lagi. Amin. Apalagi yang belum berkenan. Ya toh. Tuh enggak amin. Kok gini pecah. Ya toh. Ya dia berkenan, bahkan dibanggakan Tuhan. Tuhan bilang apa? Apakah kau melihat hambaku Ayub? Tidak ada orang yang takut akan Tuhan seperti dia. Loh, kalau kita Tuhan bilang, apakah kau tidak melihat anak-anakku? Tidak ada orang yang lebih memaksa dari dia. Amin. Loh, iya toh. Maksa toh, Tuhan turuti, minta, beri, adakan. Ya toh, kirim. Ya toh, ayo. Ya apa enggak? Tidak. Ayub itu takut lah, namanya takut coba. Kalau kita dulu sekolah takut, ya sama guru disuruh ngerjain PR, kerjakan nggak? Takut sama guru itu? Takut pasti kerjakan. Amin. Terus kalau kita takut sama guru itu berani bolos nggak jam pelajarannya? Mikir, betul waduh ini galak. Iya dah, bener apa enggak? Iya. Tapi kalau kita sekarang sama Tuhan nggak takut loh saudara. Betul. Malah setiap kita kumpul Tuhan yang takut hadir. Pasti ini minta-minta tok. Betul? Iya apa enggak? Biar Tuhan bawa 5 tronton berkat pasti kurang. Amin. Karena permintaannya masing-masing 8 halaman folio. Iya, minta ini. Iya, mana? Nah, Tuhan izinkan Ayub diuji. Tuhan izinkan Ayub mengalami pencobaan lagi. Lihat saudara, sudah diberkati Tuhan, bisa kadang diizinkan itu diambil semua kembali. Makanya nek wong sugih, nek punya duit ojo sombong. Ya, saya sering ketemu pengusaha, orang-orang kaya yang sombong minta ampun. Ya, kan di semua persekutuan kita di banyak kota, kalau dia tidak pernah datang persekutuan, tidak ada pelayanan. Banyak pasien orangnya tidak mau datang tapi mau ketemu. Emangnya saya dukun, peramal? Saudara, memangnya kasih duit semua beres? Enggak mau datang ya sudah, enggak ada konseling.
Maunya enggak Pak, dia enggak bisa. Dia maunya ketemu aja di rumah makan mana. Oh, enggak bisa, maaf. Kenapa? Saudara, hamba Tuhan itu tugasnya mengajar. Memang dia diperlengkapi dengan karunia, bisa melihat di alam roh, misalnya lihat gangguan setan kah? Apa orang ini punya masa lalu yang belum beres kah yang menjadi penghalang? Dan dia bisa melihat. Tapi dia utamanya adalah mengajar. Kalau cuman, oh ini loh, maaf ya Bapak, dulu tanam keramat ya. Terus, oh ini loh jadi penghalangnya. Oh ya dulu saya belum tobat. Terus ini, oh ya sekarang dicabut, dibersihkan supaya diberkati. Cuma gitu toh. Enggak. Dukun pun bisa hal yang sama. Saudara. Tapi anak Tuhan banyak seperti itu. Ya. Terus yang kedua, Pak saya cuma minta didoakan. Loh, kalau Tuhan suruh lebih rajin ibadah, cuma minta didoakan, enggak bisa. Saudara, banyak. Ya, jadi saudara lihat ya, di kasusnya Ayub itu yang terjadi apa? Ya. Kalau saudara dan saya perhatikan, ya. Ayub sudah hidup benar, takut sama Tuhan loh. Ingat, takut sama Tuhan, perhatikan. Ya. Namanya takut itu enggak berani bikin yang aneh-aneh, itu namanya takut. Yang namanya takut itu takut salah, takut menyakiti, takut berbuat hal-hal yang tidak berkenan, itu namanya takut. Nek orang Kristen lebih banyak takut sama masalah daripada takut sama Tuhan. Buktinya, kalau ketemu masalah, Pak, tolong doakan tuh, pusing saya enggak bisa tidur, Pak, keringat dingin, Pak. You know? Tapi kalau enggak pernah baca firman, enggak pernah berdoa, tetap berani terus itu sampai sekarang. Loh, iya toh? Jujur. Betul. Loh, iya apa ya? Nah, sekarang saudara, ya. Terus lihat, sesudah dia diperkaya karena dia hidup benar. Ingat, orang hidup benar, orang takut sama Tuhan itu pasti diberkati. Pasti. Tapi orang beribadah sama Tuhan, maaf, belum tentu. Karena Alkitab dengan jelas bilang, lihatlah hambaku Ayub, tidak ada orang yang seperti dia. Jangan, semua orang yang mirip dia kelakuannya, ya toh? Nek lagi susah datang, nek lagi tidak susah tidak datang. Loh, gitu toh biasanya di gereja. Amin. Agak diam. Iya, Pak ya? Iya, nek ku datang Tuhan. Tuhan bilang tahu masalahnya banyak. Iya lah, aku lihat punggungmu hampir bungkuk dengan masalah. Betul? Iya, saudara. Tapi nek lagi lega, Tuhan cuti seizin. Iya dah. Ya enggak, Tuhan nunggu mana enggak muncul-muncul. Wah, kalau kelamaan enggak muncul, enggak sadar, terpaksa resep kuno, kasih masalah. Pasti muncul. Amin. Jadi Tuhan tahu nek begitu anaknya muncul di pintu gerbang menghadap dia, malaikat semua sudah tahu. Oke, masalah Iya. Saudara, cuman malaikat pasti bisik-bisik tok ya, karena ini kita kan anaknya Tuhan. Dia levelnya lebih tinggi, jadi paling dia bisik-bisik tok. Iya toh? Loh, gitu loh saudara. Terus kita nangis, Tuhan. Tuhan bilang, aku yang lebih banyak nangis tentang kamu, betul? Ya enggak? Kamu nangis sama masalahmu, aku nangis tentang kelakuanmu. Saudara, gitu loh saudara. Baik. Nah, sekarang Ayub ya pasal ke-38 ayat ke-4. Satu ayat saja gampang-gampang. Ya. Jadi ingat, kalau kita hidup benar, kita pasti diberkati. Karena orang Alkitab bilang, tidak ada orang benar sampai meminta-minta. Itu jelas. Tapi kalau saudara dan saya pergi gereja, pergi ibadah persekutuan, ya, tapi kita tidak benar, maaf, enggak loh. Ya. Enggak loh ya, tolong perhatikan. Jadi perlu ingat ini. Ya saudara, enggak. Jadi ini saya perlu tekankan supaya enggak. Saya lihat dia rajin ibadah, Pak. Orang rajin datang belum tentu mau berubah. Orang suka mendengar belum tentu mau firman itu diizinkan masuk ke dalam. Bisa cuma saya senang denger tok, ya lumayan lah. Ya, saya khotbah api. Terus dipraktek no. Ini dulu saudara ya. Jadi oke. Sekarang lihat. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Saudara, pasal ini bicara tentang Tuhan mulai menjawab Ayub. Kan pertama Tuhan ngobrol sama setan. Ya toh, lihat. Pekerjaan pertama, Ayub takut sama Tuhan, Tuhan berkati. Ya toh, dibikin kaya raya luar biasa, tapi tetap takut sama Tuhan. Setiap anaknya bikin acara, dia bikin pengorbanan. Supaya kenapa? Jangan-jangan anakku ada bikin dosa. Takut bikin dosa. Loh, saudara, takut bikin yang salah. Nah, banyak orang tidak takut bikin yang salah.
sama Tuhan. Pak, tolong doakan, saya mau kerja ini. Ya, oke, kita doa. Tuhan bilang, enggak boleh. Tapi Pak, kerjaan ini, ya sudah sakarepmu. Terus sudah rugi. Pak, rugi. Lah siapa suruh? Sering saya ketemu gitu. Siapa suruh? Tolong doakan, tidak bisa. Saya enggak karang-karang, saudara. Ada yang ngomong begitu, saudara. Tuhan bilang enggak boleh, dia kerjakan. Terus dia rugi total, terus Pak, tolong doakan. Enggak ada, doa sendiri kamu. Kan sudah Tuhan beritahu, tidak. Terus sekarang suruh saya doakan. Enggak bisa. Saya katakan. Iya. Kenapa? Ya karena memang dia buat salah, ya sudah kok. Kalau gembala, ya tak doa, tapi ingat nanti Maliaki 3 ayat 10. Loh, ini bayaran kok pikirannya. Saudara, kalau saya enggak urus, enggak mau taat, wis urusan dewe. Besok keceglong, urusan dewe. Tugas kami sampai memberi peringatan. Loh. Saudara, ya nek saudara nyetir mobil terus ini tulisannya jurang, saudara ngebut, masuk jurang terus. Apa suruh polantas hadang, saudara jangan jurang gitu. Enggak tuh, cuma kasih tanda, ya toh, sudah. Mau lewat, monggo, lewatlah nanti diderek naik, ya benar? Enggak mungkin suruh polantasnya juga situ siang malam nungguin, enggak. Baik, ini lihat. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar? Lihat saudara. Ya. Ketika Ayub takut sama Tuhan, semakin diberkati Tuhan. Tuhan bangga sama Ayub. Tetapi setan mau menguji Ayub. Lihat. Berarti hidup saudara dan saya ini tetap ada ujiannya. Tetap ada ujiannya. Nek sudah bosan ada ujian, mati aja. Saya ngomong tegas. Tidak ada ibadah pengurapan, tidak ada ujian itu tidak ada. Ya, jangan ikut-ikut yang aneh-aneh. Saudara dan saya tetap akan ada ujian. Tetap ada ujian, namanya orang terus sekolah. Saudara, terus sekolah itu terus ada ujian. Namanya dia terus sekolah. Kecuali dia tidak pernah sekolah, udah berhenti SD tamat. Sudah bisa baca ini Iwan, ini Budi. Ya kelar. Saudara, ya, itu yang bikin bukunya kan sudah meninggal baru-baru ya. Nah itu saudara, ini Iwan, ini Budi. Saudara, baik. Lihat. Ya, waktu Ayub diproses, perhatikan. Yang pertama apa? Dia syok, kaget. Betul? Lihat pertama, semuanya habis, ya toh? Istrinya langsung berubah. Dari cinta bilang apa? Kutuklah Tuhan dan matilah. Saudara, ternyata saudara lihat ya. Ayub takut sama Tuhan tidak diimbangi dengan istri juga yang takut sama Tuhan. Hanya dia punya istri, pasangan yang hanya, maaf kata, mau menikmati nebeng berkat Tuhan dari kesalehan pasangannya. Bukankah banyak pria wanita seperti itu zaman sekarang? Nek istri suka doa ya biar dia suka doa. Saya ngapain? Bikin iler terus tidur. Sampai jam 8. Iler ya keh. Gitu. Suruh doa enggak? Betul? Loh ya apa enggak? Lihat, bukankah banyak suami istri yang seperti itu? Jangan pikir istrinya Ayub ini, saudara, tidak ada turunannya. Banyak kok buktinya, habis itu kan lahir ini toh. Gitu. Halo. Agak diam. Saudara. Terus apa yang terjadi? Perhatikan. Begitu suaminya habis, dia bilang, kutuk Tuhan dan matilah. Model orang yang cuma mau menerima segala yang baik, tanpa usaha, tanpa ingin menyenangkan Tuhan. Orang yang nebeng sama kesalehan pasangannya. Jadi kalau engkau laki-laki, engkau perempuan, jangan cuma nebeng pada pasanganmu, rohaninya. Biarin dia yang rajin melayani Tuhan. Tak apa-apa, dia doain saya tiap hari. Loh, itu nebeng. Halo? Agak diam mulai. Ya toh, banyak gitu toh. Apalagi istrinya kesel, saya aja yang doa, wis biarin sama-sama ndak doa, api toh. Ya toh, saudara. Nah, terus lihat dia kaget toh. Pertama sih dia bilang, ya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Si Ayub kan enak, ya toh. Rohaninya lagi bagus loh ini. Kan ini apa? Dia baru mengalami toh, baru jelek, masih kuat rohaninya. Tapi kemudian lama semakin menurun kerohaniannya, saudara. Perhatikan, semakin menurun. Buktinya apa, saudara? Perhatikan. Teman-temannya datang. Teman-temannya mau menghibur dia kalau saudara perhatikan. Tapi tidak ada satupun yang benar-benar bisa memberikan penyebabnya apa. Semua kira-kira, semua hanya menyalahkan. Nanti kalau saudara baca, ada temannya bilang apa? Karena kamu mengambil gadaian dari orang tidak mampu.
Tuduhan demi tuduhan. Nanti kalau saudara baca kitab Ayub benar-benar, teman-temannya itu memberikan tuduhan-tuduhan. Mungkin begini kamu, karena begini, maka kamu begini. Ayub bilang tidak, Ayub terus bela diri. Aku ndak kayak begitu, aku ndak begitu. Akhirnya teman bilang, enggak pasti begini. Loh ya, nanti kalau saudara baca, itu. 3 temannya itu akhirnya Ayubnya ngamuk bilang apa? Kalian ini penghibur sialan semua. Datang bukan kasih solusi, datang cuma nuduh-nuduh dan tuduhan itu tidak tepat. Nah, bukankah zaman sekarang juga saudara dan saya banyak ketemu, kalau ada umat Tuhan punya masalah, punya pergumulan, punya problem yang berat, seringkali tuduhannya perpuluhan pasti tidak bayar, pasti tidak setia, persembahan buah sulung, pasti tidak bayar, apalagi itu macam-macam. Padahal belum tentu itu sebabnya. Saudara, saya pernah nantang. Kalau ada pendeta yang bilang kalau sudah bayar perpuluhan semuanya beres, ayo kita bikin surat perjanjian. Berani enggak? Kalau sudah bayar perpuluhan rumah tangga pasti beres. Kalau sudah bayar perpuluhan semua beres, ayo bikin surat. Jangan cuma ngomong tok, enggak ada berani. Tapi kalau ada apa, coba periksa perpuluhanmu loh, perpuluhan ayo gitu. Saudara, banyak seperti itu, iya. Saudara, mereka ini penghibur sialan. Mereka maksudnya mau memberikan solusi, tapi bukan itu masalahnya, betul? Loh, kalau saudara misalnya ada yang datang dengan agak lemes gini, nunduk, Bu kena kanker ya? Loh enggak, saya enggak kan ngawur. Malah kan ini ngawur orang itu, betul? Ngomong gitu, ya enggak? Loh ya apa enggak? Bisa karena Pak, berapa hari ini kok enggak tahu sulit tidur misalnya kan gitu toh. Ini langsung tuduhan-tuduhan. Nah, teman-teman Ayub itu kerjanya cuma nuduh. Mungkin ini sebabnya, ini Ayub terus bilang dia bela diri terus memang enggak. Kan akhirnya apa? Enggak ada titik temu yang merasa punya jawaban atas masalah itu mengajukan dia punya pendapat, yang punya masalah merasa itu tidak tepat semua. Bukankah sekarang ini seperti itu kondisi orang Kristen? Saudara, mereka punya masalah, mereka ketemu dengan Suah, Bildad, dan siapa lagi satu tuh? 3 orang itu. Dan semua penghibur sialan. Mereka tidak ketemu jawaban. Yang mereka ketemu seringkali seakan-akan itu solusi, seakan-akan itu hasil diagnose, kemudian tapi dipraktekkan tidak tepat. Saya ketemu banyak, saudara, orang-orang seperti itu. Saya punya masalah gini, oh gini, ternyata gagal. Punya gini, solusinya tidak pernah benar. Solusinya malah menenggelamkan orang lebih dalam. Saudara, ya, terus lihat. Sekarang kita bahas si Ayubnya. Terus apa? Dia mulai ngomel toh. Pertama dia nyalahkan apa? Kenapa aku mesti dilahirkan? Ya toh, saudara Panti baca. Kenapa mesti lahir? Nek kayak gini sengsara, kenapa mesti lahir? Loh, nek seneng, puji Tuhan, glory, haleluya, mati pun tidak mau, amin. Nek susah, kenapa lahir? Loh, cek enak. Manusia itu begitu, saudara. Memang dari zaman dulu, saudara tahu kitab Ayub ini kitab tertua, lebih tua daripada semua kitab di Perjanjian Lama. Belum ada 5 kitab Musa, kitab Ayub sudah ada. Ya, jadi lihat di sini. Terus apa lagi? Terus merasa Tuhan sudah meninggalkan aku. Loh, lagi bertambah dalam, saudara. Ya, dia sudah meninggalkan. Terus aku sudah cari dia kemana-mana, aku tidak temukan dia. Padahal waktu itu Ayub ngomong sama 3 temannya itu tuh, duduk 7 hari 7 malam, betul? Betul. Tapi dia bilang dia mencari Tuhan, betul? Dia sudah cari ke timur, ke barat, utara, selatan, aku tidak menemukannya. Ada ayatnya. Padahal dia cuma duduk loh situ. Ayo. Makanya manusia itu suka berlebih-lebihan. Betul? Saya minta doa kok Pak. Sudah. Berapa jam doanya? Ya 5 menit Pak. Oh itu nama doa. Kan suka dilebih-lebihkan yang namanya arti sudah itu loh saudara. Betul? Ayub begitu. Dia melebihkan. Aku mencari kok ke timur, ke barat, utara. Aku tidak menemukanmu. Padahal posisinya dia duduk dengan 3 sahabatnya. Itu kemana dia jalan? Orang badannya sakit-sakitan parah kok. Tapi ngakunya aku ke timur, barat, utara, selatan. Seperti sering saya tanya kalau Pak tolong doakan saya. Sudah doa? Sudah. Biasanya gitu toh. Berapa jam doanya? Biasanya enggak Pak. Jarang ketemu yang bisa 1 jam. Jarang, itu mujizat. Biasa paling ya 15 menit Pak. Oh itu namanya sudah.
Saudara tahu Tuhan Yesus dengan jelas bilang tidak akan kau sanggup berdoa 1 jam. Yo, jelas toh. 1 jam itu baru nilai 6. Minimal sekali dianggap lo untuk naik kelas itu 6. Ya toh? Baru doa 15 menit wis cari semua pendeta minta didoakan, minta dibantu. Apaan? Seperti anak belum ngerjakan PR sudah bilang, "Dok, tolong bantu aku." "Pak, tolong bantu. Pak, tolong bantu." Loh, kamu udah kerjakan? Coba belum. Loh ini. Ini kan cari enak, amin. Agak diam. Karena kenapa umat Tuhan zaman sekarang itu persis seperti setan yang belum kepentok sama peristiwa Ayub. Setan kan merasa karena engkau bela dia, karena engkau kasih dia berkat semua, maka dia takut padamu. Sekarang coba angkat. Pikirannya setan, pokok diberkati, beres. Ya, orang Kristen kayak gitu. Yang penting saya tak berkati aja pendeta nih, tak berkati, tak baik-baiki, nanti kok bayar api-api. Amin? Nggak ono. Nih Tuhan suruh keras-keras, nggak urus. Lebih enak kita dikerasi Tuhan, ya, diajar keras dengan Tuhan, tapi hidup kita tidak jadi hidup yang keras semuanya. Keadaan ini keras, keadaan itu keras, keuangan semua tidak karu-karuan. Baik. Terus saudara, ya. Kan ini ribut yang tiga sama si Ayub toh. Ayub tetap bela diri, aku udah salah. Iya toh? Betul, temannya bilang pasti kamu gini. Nah saudara, makanya saudara dan saya ini harus bergaul sama Tuhan supaya tahu nih ada apa, kenapa. Kalau manusia seringkali mungkin anu ya bu, mungkin anu ya, mungkin ya. Saudara, dokter pun kalau dia tidak bisa tafsirkan kita kena penyakit apa, suruh pergi periksa darah, pergi lab sana, betul? Iya apa enggak? Supaya tahu ini penyakitnya jelas apa, upaya obatnya jelas. Kalau dia masih bingung, dia bilang, tolong periksa lab Pak. Pasti. Tapi kalau dia sudah yakin ini obatnya. Iya kan? Tapi ini banyak enggak yakin, tapi ini obatnya, minum oh. Silakan. Saudara, banyak. Ada satu orang perempuan, saudara. Ya, ini dari sekian banyak perempuan yang saya ingat. Dia sudah umur 40-an, belum menikah. Pinter kerja, cari uang. Punya usaha. Terus di gereja itu dikenalkan dengan satu orang pemuda. Ya, dan dia berujung dengan stres berat jadi sinting. Ya, saudara, nikahlah dia sama laki itu. Ternyata laki itu sudah punya keluarga, punya anak. Dan yang nikahkan pendetanya. Bagus lah. Diporot sampai habis. Dan selesai, habis itu sudah habis, tak diporot lagi, ya sudah, selesai rumah tangganya. Dan dia pulang ke kota saya, karena dia berasal dari kota di mana saya berasal, dengan kondisi stres berat. Ini kisah nyata. Nah itu modelnya apa? Pemberi solusi sialan. Perempuan ini keseneng, akhirnya laku juga, payu. Ya toh, wis 40-an nih. Angel, saudara. Iya toh. Terus nikah seneng toh pertama, wah puji Tuhan Bapak Gembala baik nyarino saya jodoh. Ya toh, seneng toh. Ternyata diporot habis dan ternyata laki ini sudah punya istri dan punya anak. Solusi apa yang diberi? Lebih enak dia sendiri toh. Daripada seluruh dia kerja dari masa muda sampai 40-an dia kumpulkan dan dihabiskan sama laki itu. Selesai, habis dan bubar hubungannya. Ya, makanya lihat kembali yuk. Ayub terus membela diri, enggak tepat, enggak pas yang kamu ngomong tuh enggak pas, rasanya enggak benar. Nah, makanya kalau saudara punya masalah, ya, saudara itu apa? Harus cari benar-benar Tuhan, karena Tuhan yang bisa mendiagnose masalah saudara dengan tepat. Ini loh problemnya, ini loh masalahnya. Karena sudah ketemu penyakitnya, ini loh obatnya, ini terapinya. Tapi nek pakai kira-kira bisa mati. Saudara, ya zaman pertama kali merebak demam berdarah itu, ya, ada dokter yang karena mikir ini paling gejalanya, ya kayak tipes, gejalanya kayak kasih obat itu terlambat, mati orang itu saudara, karena dia tidak tahu ada penyakit baru yang nama demam berdarah sekian tahun yang lalu, mati, saudara, anak remaja itu. Karena ya dia tidak tahu tuh, ya kasih demam kayak gini paling gini, dia kasih gini berapa hari terus habis semua, pembuluh darahnya pecah dan mati. Ya, baik kita lanjutkan. Sesudah ini bela diri,
Karena juga merasa yang dituduhkan tidak pas, yang diomongkan tidak pas semua dengan keadaan yang sebenarnya. Yang itu ngotot, datanglah si Elihu. Saudara tahu kisahnya? Seorang anak muda yang penuh Roh Kudus, penuh Roh Tuhan, marah dia. Marah kepada siapa? Teman-temannya Ayub yang tidak bisa membuktikan apa sebenarnya inti masalahnya, apa problemnya, dan Ayub yang terus-terusan bilang aku tidak ada salah. Nah, sekarang salahnya Ayub apa? Tuhan sudah banggakan dia kok tetap masih ada salahnya, ya toh? Masih salah loh. Jadi saudara dan saya ingat, saudara dan saya sudah takut sama Tuhan pun, tetap ada bagian-bagian hidup kita yang masih perlu dibereskan. Jangan merasa, ini dari kecil loh, dari kandungan wis dibawa ke gereja. Terus apa? Sudah hafal firman, sudah kamu jangan nasihati saya, misalnya kamu istri saya. Saudara keliru. Kenapa? Tidak ada urusannya, saudara sudah berapa ribu tahun di dalam Tuhan, tidak ada urusannya. Ya ngerti toh sindiran itu. Jadi kenapa? Tetap kita ini ada harus diperbaiki lagi. Makanya lihat sekarang ini kita kembali ke sini. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Lihat. Sudah dia ditanya jawab. Tidak ada titik temu. Dikasih nasihat. Tidak pas semua nasihat itu. Rasanya solusinya, diagnosanya semua kacau balau. Ya. Kemudian Elihu menegur mereka semua. Kemudian barulah Tuhan mulai bicara kepada dia. Saudara. Ya. Dan lihat di sini. Tuhan bilang, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai lihat, saudara. Berarti apa? Saudara dan saya ini ingat. Ya. Banyak hal memang kita tidak mengerti. Itu satu. Yang kedua. Lebih banyak lagi yang kita tidak mau mengerti. Loh. Saya ulang. Banyak hal kita tidak mengerti. Tapi lebih banyak yang kita tidak mau ngerti. Ya, tidak mau ngerti kita, saudara. Istilahnya, Tuhan suruh saya doa, saya ngerti disuruh doa. Tapi nek bisa pakai telepon ke pendeta kan lebih enak. Amin. Loh ya apa enggak? Saya paling sering terima Pak Ajon minta nomor teleponnya. Untuk apa? Saya sering tanya. Ya nanti kalau ada masalah, maaf saya bukan pemadam kebakaran. Nek pas kebakaran baru ditelepon enggak ada. Jelas, saudara. Supaya kenapa? Supaya umat Tuhan itu ngerti. Masa mereka yang sekolah, kami yang disuruh jawabkan PR-nya terus. Alasannya, tapi nanti Pak kami kasih berkat. Oh, sogokan terus. Ya, dasar mikiran korupsi, betul? Ya, saudara. Sekarang kembali. Ya. Karena Ayub jawab begini. Ya toh? Dia merasa Tuhan tinggalkan dia. Dia merasa sudah hidup benar. Macam dia rasa. Saudara. Ya, sama dengan kita toh kalau sudah ada masalah. Saya sudah doa. Saya sudah berubah. Saya sudah. Amin. Iya, Tuhan ukur sudahmu berapa senti. Ya toh, dari 100 senti sudahmu cuma 10 senti, sisa 90 belum. Sudah doa, sudah. Tapi tekun, ya belum, Pak. Saya sering tanya, sampai doa saya tanya, kapan Tuhan? Ayo Tuhan, harus kelamaan Tuhan. Saya doa tapi banyak ngeluhnya, men. Agak diam. Saya doa kadang terpaksa doa, karena belum ada jalan lain. Nek sudah ada jalan lain, saya lupa doa, men. Ya. Nggak amin, no? Nggak amin. Tapi kalau Tuhan akan mengangkat engkau tahun ini, amin. Akan memberkatimu tahun ini, amin. Tapi kalau engkau harus berubah tahun ini, mau. Jadi kembali ke kebenaran di sini. Ya. Sekalipun kita sudah hidup benar, tetap ada banyak pengertian kita, pemikiran kita yang masih salah tentang Tuhan. Masih banyak, masih. Nanti saudara lihat di pasal selanjutnya, Ayub bilang apa? Sekarang aku menyesal, aku menarik semua perkataanku. Karena dia tuduh Tuhan tinggalkan dia. Dia tuduh Tuhan menjadikan dia sasaran pukulan. Dia tuduh Tuhan tuh jadi apa? Kayak tukang pukul gebukin dia terus. Macam-macam tuduhannya sama Tuhan. Kita pun begitu, betul? Kalau ada masalah, apa salahku? Betul ya apa enggak? Selalu merasa Tuhan itu kalau kita bikin salah, dikasih masalah. Ya toh. Tuduhannya begitu kan? Aku agak diam. Diam begini bingung sudah. Kalau kita punya masalah seringkali tanya, apa salahku ya apa enggak? Ya toh.
Kita selalu menuduh Tuhan, kalau kita buat salah, pasti dikasih masalah. Belum tentu. Ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan Lazarus dengan orang kaya ini tidak pernah punya masalah sampai mati. Setiap hari dia berpesta pora, Alkitab bilang dia bersuka cita tiap hari. Dan tidak pernah dibilang sampai hari tuanya baru dia mulai susah. Tidak ada. Kemudian matilah orang kaya Betul apa enggak? Betul apa enggak ayatnya begitu bunyi? Kalau enggak saya bukakan. Orang kaya itu tidak dibilang. Maka matilah orang yang dulunya kaya itu. Enggak toh? Masih kaya mati. Tapi begitu mati langsung enggak ada pakai sidang pengadilan. Cemplung langsung siksa. Tuh, itu loh saudara. Iya toh. Tapi si kiri Lazarus langsung di pangku Abraham. Iya toh? Betul enggak? Di pangku toh? Di pangku Abraham. Terus? Apa? Tuhan enggak. Ada orang yang memang tidak ditegur Tuhan, dibiarkan terus sampai mati. Ada. Itu cerita Alkitab loh. Padahal lihat orang kaya itu tidak punya belas kasihan, betul? Lazarus itu sudah sakit geletak di depan pintu. Ya toh, depan pintu rumahnya toh geletaknya. Geletak loh, Alkitab bilang baring loh, bukan duduk loh, baring KO. Orang kaya ini yang undang teman-temannya datang makan, teman-temannya pun bolak-balik tidak peduli sama orang miskin. Makanya maaf, yang belum kaya jangan berharap diperhatikan orang kaya. Ya, Alkitab bilang tidak terjadi. Itu Alkitab bilang loh saudara. Setiap hari dia pesta, tidak mungkin dia pesta sendirian, gendeng dong. Mesti undang teman-teman dong. Lah masuknya lewat mana? Apa pakai helikopter? Pakai baling-baling bambunya Doraemon dikirim. Nah, mesti keluar masuk lewat tempat Lazarus berbaring. Ada enggak perhatian? Tadi aku pesta loh. Ini tak ambilin tadi roti 2 buah nih kamu makan. Ada enggak ada? Orang keluar masuk cuma Makanya jangan sedikit-dikit maaf bergaul. Oh saya enak tuh, saya kenal si Anu, seneng maaf. Maaf. Ya, lebih baik dikenal Tuhan. Alkitab cerita loh, saudara, itu kata Alkitab, bukan kata saya, itu bukan cerita saya. Orang kaya itu mati dalam kekayaan, tidak dibilang, awas kalau salah dintekno Tuhan. Itu buat nakut-nakuti, maaf. Banyak juga tetap salah dan tidak pernah ditegur Tuhan sampai mati. Jadi saudara jangan disuka ditakut-takuti, ayo tabur nanti dibangkrut kalau tidak nabur. Jangan percaya. Buktinya Tuhan Yesus membiarkan orang kaya itu sampai mati dalam kekayaannya kok. Halo? Mulai ngerti sekarang? Mulai dek gini nyesel aku nabur. Ya enggak ngerti Alkitab padahal sudah sebaca itu makanya. Saudara, dibiarkan dia tetap kaya, saudara. Ya, kecuali Tuhan bilang orang yang ku kasihi, ku hajar dan ku tegur. Nek disayang Tuhan ditegur. Nek enggak, monggo terus enggak akan diotek-otek Tuhan. Jadi jangan heran, ya belajar Alkitab. Jangan bilang pasti dibangkrut nanti, belum tentu. Alkitab enggak ngajar gitu kok. Sudah ditangkap sekarang poin yang itu? Oke. Ayub terus sekarang Tuhan ngomong, lihat kembali. Waktu aku letakkan dasar bumi, kamu tuh di mana? Lihat, saudara. Ya. Ceritakan kalau engkau mempunyai pengertian. Saudara, apa maksudnya? Tuhan mau belajar apa? Kamu tuh ngerti enggak sih awal itu kayak apa? Semua di awalnya kayak apa? Enggak ngerti. Ya kita enggak ngerti awal itu kayak apa. Betul, kita enggak ngerti bagaimana. Kita enggak ngerti Tuhan tuh kenapa izinkan Ayub diproses waktu itu. Kita enggak tahu awalnya kenapa. Tapi sesudah lengkap Alkitab itu kita ngerti mestinya. Jangan sudah selesai diproses pun enggak ngerti. Saya enggak ngerti Pak sampai hari ini apa. Loh ini masalah. Ya. Jadi setiap kita dan saudara dan saya ini, ya, Tuhan bisa sentil lewat pergumulan, Tuhan bisa sentil lewat sakit, Tuhan bisa sentil lewat macam-macam. Nah, sewaktu itu kita mesti memeriksa diri. Kenapa? Jangan cari penghiburan. Penghiburan tenang, om masalahmu cepat selesai. Apanya cepat selesai? Bisa babak belur tambah dalam. Ada, saudara. Ya, ada, saudara. Ya, seluruh perusahaannya habis.
Seluruh aset sampai rumah terakhirnya habis. Dan sampai hari ini dia tinggal di rumah singgah. Tidak sewa rumah pun tidak punya uang. Ada. Kenapa seperti itu? Karena selalu penghiburan, tenang. Ini cobaanmu, bertahan terus, nanti Tuhan kembalikan. Tenang, itu tidak memberi jawaban yang menjadi masalah sebenarnya apa hidup orang ini. Makanya lihat. Di mana kan ketika kamu meletakkan dasar bumi? Tahu tidak awalnya itu gimana? Kausanya, penyebabnya apa, pertamanya itu apa? Tidak tahu. Kalau tidak tahu bagaimana bisa kasih terapi, bagaimana bisa kasih tahu solusi. Saudara. Ya. Kalau saudara langganan TV kabel, itu nonton Monster in My Body. Jadi tiba-tiba ada orang pergi kemana, digigit apa, kena penyakit apa. Itu dijelaskan, ini penyakit ini, namanya ini jenis parasit ini, gini. Nah, baru dikasih obat tepat. Tahu penyebab awalnya. Nek enggak tahu ya kurang lebih. Nah, kembali makanya firman Tuhan, di mana kamu? Tahu enggak awalnya gimana? Enggak tahu. Jadi kembali awalnya jelas Ayub apa? Sekalipun saudara dan saya sudah ikut takut sama Tuhan, ya dok. Tuhan tuh tidak kemudian ya sudah takut sama Tuhan, kasih malaikat 1 juta ngawal kamu. Enggak. Tetap juga ada perbaikannya, ada ujiannya. Betul. Buat istrinya Ayub apa? Untuk memperlihatkan dia ini istri seorang pria yang takut sama Tuhan, tapi dia jadi istri yang tidak takut sama Tuhan. Bukankah banyak pasangan seperti itu? Salah satunya sungguh-sungguh, salah satunya main-main terus. Atau lebih parah, dua-duanya memang tidak benar, amin. Jadi kita mau lihat di sini, kita tidak ngerti awalnya. Tuhan bicara, kamu di mana waktu aku menciptakan itu? Meletakkan dasar bumi itu kamu di mana? Kamu tahu tidak dari awalnya kayak apa? Tidak tahu. Tapi dengan sudah ditulis semua, kita bisa belajar. Kita akhirnya tahu lah. Ayub zaman itu tidak tahu. Sekarang kalau kita tidak tahu, kelewatan. Karena sudah ditulis lengkap. Loh. Iya dong. Terus, ceritakanlah kalau engkau mempunyai lihat. Saudara dan saya rasanya terlalu pinter otaknya. Terlalu pinter ngomongnya. Betul. Tetapi banyak sekali sama sekali tidak ngerti. Itu loh masalahnya. Sama sekali tidak ngerti. Nah, makanya lihat di sini. Kamu tuh di mana waktu aku meletakkan dasar bumi? Kamu tahu enggak sih awalnya kayak apa? Sok pinter aja ngomong, kakean pendapatnya, pemikirannya, pendiriannya sok pinter. Padahal enggak ngerti apa-apa. Itu loh maunya Tuhan. Jadi kenapa kita ada masalah? Kita enggak ngerti. Betul, dulunya. Tapi sekarang kalau kita baca firman, kita ngerti. Ada banyak hal yang perlu masih diperbaiki. Pengertian kita tentang Tuhan, pengenalan kita tentang Tuhan. Ya, itu pendapat kita tentang Tuhan. Itu banyak yang masih perlu diperbaiki lagi. Buktinya kalau saudara baca pembelaannya Ayub, banyak sekali salah. Banyak salah. Dia pikir apa? Tuhan itu jadikan aku sasaran kemarahanmu. Tuhan marah sama orang lain, aku jadi sasaran, dipanahi terus aku. Jadi dianggap kayak talenan. Saudara tahu talenan? Dianggap Tuhan itu kayak gitu. Banyak yang dia salah tentang Tuhan. Makanya, saudara, Tuhan mempekerjakan iblis. Amin. Tanpa digaji, iblis rajin. Betul? Loh. Pernah enggak saudara dengar iblis mencobai manusia, terus setiap tahun iblis dipanggil Tuhan, naik ke sorga, diupah? Pernah? Tidak pernah, tapi dia rajin setiap saat mencobai mengganggu. Amin. Lah yang setiap saat diberkati ini kok tidak rajin, heran. Berarti maaf kata lebih buruk dari si Iya. Katakan kiri kanan lo. Kalau gini agak diam, gitu. Loh. Iblis rajin sekali tapi nanti malah dihukum. Loh, mau dihukum pun dia rajin kerja loh, siang malam, bahkan Alkitab bilang nanti zaman akhir dia lebih giat lagi loh. Coba bayang. Kita ini nanti katanya sebelum mau pengangkatan aja masih males. Halo.
Mandor kawat, betul? Kerja kendor makan kuat. Iya. Baik, kita lanjutkan. Saudara, Tuhan tanya sama Ayub kembali. Saudara perhatikan di sini. Kita terlalu banyak enggak ngerti, enggak tahu. Tapi rasanya tahu, rasanya ngerti, betul? Nek Tuhan kasih saya begini, pasti saya bahagia. Nek Tuhan kasih saya begini, nek Tuhan perlancar begini, nek Tuhan, kita merancang semuanya yang kita rasa, yang kita tahu, yang kita kira akan membuat kita lebih bahagia. Siapa bilang? Ya jangan dari merasa, nek aku bisa mencapai gini, happy. Nek mencapai gini, bahagia. Siapa bilang? Itu kan hayalan orang yang tidak pernah sogeh. Belum pernah sogeh, dia pikir nek sudah punya uang banyak, tidak ada masalah. Nek punya uang banyak, semua selesai. Salah. Saya pernah khotbah di sebuah perusahaan. Selesai saya khotbah, Tuhan apa pesanmu? Tuhan ngomong, ibu yang di depan ini pergumulannya gini. Saya tidak tahu dia pemiliknya, orang saya tumben diundang ke perusahaan itu khotbah. Ya kan sama karyawannya semua, wakil karyawannya karena 40.000 kan Kristennya banyak juga. Saya langsung tumpangi tangan langsung, jerit-jerit, susah. Bayangkan saudara, nangisnya lebih dari nangisnya saudara. Ayo, lebih saya kan belum pernah ketemu saudara jerit. Betul sampai perlu saya panggil ke 6 bulan belum loh. Iya enggak saudara? Belum. Iya toh. Terus selesai. Berapa bulan kemudian yang ngatur apa namanya? Persekutuan di situ karyawannya dia yang biasa diserahkan untuk ngatur telepon saya. Pak, bisa nggak hari ini Bapak ketemu? Bisa nggak hari ini Bapak datang? Kenapa saya katakan? Keluarga bos saya lagi kacau Pak. Bisa nggak sekarang juga Pak? Bayangkan saudara. Susah. Nek orang miskin susahnya paling duit, susahnya biaya-biaya. Itu toh susahnya. Nek susahnya orang kaya ruwet luar biasa saudara. Hanya Tuhan yang bisa tolong. Tapi enak, biar Pak, biar lebih enak apa? Kaya walaupun susah daripada miskin dan susah. Amin. Loh, saya kan sudah bilang sama saudara, memang jadi orang kaya itu kelebihannya banyak. Benar kok? Kan saya tidak pernah, saya ulangi ya. Kalau orang kaya itu bergaul sama orang miskin, dianggap rendah hati. Betul? Wah mau loh dia bergaul tetap sama orang-orang biasa. Rendah hati. Kalau yang miskin ingin bergaul sama orang kaya, tidak tahu diri. Mau deket-deketi orang kaya, mau apa? Gitu saudara. Itu kelebihannya orang kaya. Kedua, seorang kaya selalu kelihatannya di mata orang lain dianggap lebih bahagia karena orang lain tidak pernah tahu dalamnya, ya toh? Iya. Dianggap tuh bahagia loh, enak loh jadi dia. Belum tahu dia juga ngelihat enak loh jadi situ. Lo semua merasa dirinya tidak enak, saudara. Aneh. Saudara, ya makanya Tuhan menyediakan surga, ya toh? Situlah baru tempatnya semua enak. Waktu Tuhan marah kembali Tuhan tanya, kamu tuh di mana? Coba kamu cerita. Kamu bisa cerita enggak? Pasti Ayub bingung ceritanya piye. Waktu Tuhan letakkan bumi itu piye enggak ngerti. Kenapa? Karena waktu kitab Ayub ini ada, belum ada kitab Kejadian. Musa belum tulis kitab Kejadian, maka enggak tahu bumi ini diciptakan kayak apa awalnya, enggak tahu. Ayub enggak tahu. Lihat. Sering saudara dan saya, kalau saudara dan saya ditanya, kau ngalami itu karena apa? Seringkali bingung jawabnya toh. Betul? Ya mungkin karena anu Tuhan. Mungkin. Semua mungkin toh, enggak ada pastinya toh. Tapi sok pintar toh. Karena makanya Tuhan yang paling tahu pasti kita, mengizinkan kita diproses. Makanya waktu Ayub bertobat dia bilang apa? Dulu dari orang aku mengenal engkau, tapi sekarang aku melihat engkau muka dengan muka. Jadi saudara dan saya, apapun rohanimu, jabatanmu di gereja, di organisasi Kristen, kalau engkau belum pernah ketemu muka dengan muka sama Tuhan, maaf, ujian itu belum beres. Belum beres. Kenapa? Jelas tak? Ayub takut tapi dia dia enggak pernah bergaul secara pribadi sama Tuhan. Dia bilang, dia ngaku toh di kitab Pasal 40-an, dari orang aku mengenal tentang engkau, dari orang aku dengar. Dia sendiri enggak pernah bergaul sama Tuhan. Dia cuma dengar pengajaran-pengajaran tentang Tuhan. Udah.
Ya, saya enggak tahu kapan kita bisa buat doa semalam suntuk di Solo ini. Kalau di kota lain sudah banyak kita buat. Supaya bergaul sama Tuhan, belajar dengar suara Tuhan sendiri, belajar minta petunjuk sendiri, minta ditegur sendiri. Supaya ketemu muka dengan muka sama Tuhan. Karena kalau enggak mari-mari kita ujian. Kayak Ayub. Ingat saudara ya, kalau zaman dulu ya di perjanjian lama, orang Israel itu ada tiang awan, tiang api, jalan kalau mereka berjalan, betul? Betul. Tuhan beserta mereka kan, ada kemah suci, kalau ada apa-apa, Musa masuk langsung dapat jawaban Tuhan karena hadirat Tuhan di dalam situ. Zaman sekarang sering tidak ada jawaban. Tuhannya di mana? Tidak jelas. Katanya Allah Immanuel, Allah beserta kita. Katanya Allah Ebenezer, Allah yang sampai di sini masih menyertai kita. Mana buktinya? Kita sudah terbiasa dengan tidak ada koneksi dengan Tuhan, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Kita hanya ibadah liturgi dan ritual. Padahal Yesus bilang apa? Oleh korbannya, kita yang dahulu jauh sekarang menjadi dekat. Nah, sekarang sudah dekat kok ngomongnya susah. Betul, kok rasanya ndak nyambung, rasanya ndak didengar. Katanya sudah dekat tapi ndak bisa dengar, nah bingung dong. Halo? Lihat saudara, kekristenan itu kacau balau terus terang. Kekristenan itu tidak seperti yang ditulis Alkitab. Kekristenan itu tidak seperti yang Tuhan mau. Tuhan bilang apa? Aku akan memimpin langkah-langkah hidupmu. Setiap langkah dipimpin. Kita ndak tahu satu langkah ke depan besok gimana, ndak jelas. Pak, saya bingung Pak, mau kerja apa ya? Saya bingung gimana ya? Loh, katanya Tuhan yang mimpin langkah demi langkah. Kok enggak tahu langkahnya kemana? Karena kita enggak punya koneksi dengan surga. Kita enggak pernah punya koneksi dengan Tuhan. Makanya lihat, Ayub waktu dia dipulihkan, dia bilang apa? Dulu aku hanya mengenal engkau dari orang lain. Dari perkataan orang saja aku mengenal engkau. Tapi sekarang aku bertemu muka denganmu. Nah, coba dibuka itu Ayub pasal 42 kalau tidak salah. Ayat kelima. Sudah ketemu? Iya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang. Lihat. Jadi saudara dan saya tidak salah dengarkan khotbah kami hamba-hamba Tuhan, itu tidak salah. Datang ibadah itu tidak salah. Tetapi tidak sampai meningkat mengenal Tuhan itu salah. Saudara, cuma mubeng-mubeng ibadah itu jadi ritual bolak-balik tahun demi tahun. Kenapa saudara harus bergaul sama Tuhan? Saya harus bergaul sama Tuhan. Sehingga langkah-langkah kita itu dipimpin oleh Tuhan. Kalau sudah dipimpin oleh Tuhan, aman. Kalau dipimpin sama Tuhan, namanya Tuhan yang mimpin, dia yang di depan, ada musuh, dia ketemu duluan. Enggak kita. Tapi kita jalan sendiri, seret-seret Tuhan Yesus, naik ketemu musuh, keduluan, kita kena. Ini yang seringkali tidak pernah dikhotbahkan, lihat. Ayat 6, sebab itu aku mencabut perkataanku dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan dia nyesel, saudara. Dia tuduh Tuhan itu begini, dia anggap Tuhan itu begini, dia pikir Tuhan itu begini, dia nyesel sekarang. Bukankah kita sering mengalami masalah tapi tidak nyesel? Cuma minta tolong tapi tidak pernah bilang menyesal? Halo? Halo? Contohnya, aduh Tuhan, suami saya ini Tuhan. Tuhan bilang, dulu kamu masih pacaran sama dia, tanya enggak? Enggak Tuhan, amin. Enggak pernah nyesel tak? Halo? Enggak ngaku. Betul, mau kerja apa, mau sekolah di mana, mau itu enggak pernah toh. Kalau ketemu masalah terus enggak pernah merasa salah kan? Cuma minta tolong. Ayo iya Tuhan aku salah, iya Tuhan aku keliru. Jarang ditemukan umat Tuhan yang seperti itu. Paling cuma, Pak, tolong saya, Pak. Tolong saya, tolong. Saudara, lihat, pemulihan datangnya juga dari, lihat, mengerti kita banyak salah tentang Tuhan.
pendapat kita, pengertian kita banyak tidak ngerti, saudara. Saya pun, ya, waktu saya cuma rubah nama pendeta itu satu huruf saja saya rubah. Itu saya ditegur Tuhan. Rasanya saya tidak terima, saudara. Rasanya saya tidak terima. Kenapa? Dosa yang dia buat kepada saya itu terlalu besar buat saya. Kalau dibanding kebaikan saya sama dia. Tapi terus saya diingatkan apa? Saya menganggap Tuhan ini kok cuma nyuruh saya minta ampun. Ya, maksudnya saya yang ngampuni dia, enaknya dia. Saya terus yang dipaksa sama Tuhan. Kenapa dia tidak dipaksa suruh minta ampun sama saya? Tapi lihat. Aku mencabut perkataanku dan menyesal. Saya bilang, iya Tuhan, saya minta ampun. Langsung malam itu saya bilang, iya saya minta ampun Tuhan. Saya tidak akan buat lagi. Lihat di situ, ada penyesalan. Bukankah kita kalau ketemu masalah jarang ketemu penyesalan? Yang ada cuma minta tolong, yang ada cuma ngamuk. Yang ada cuma kenapa orang lain salah besar kok enggak, saya salah kecil aja kok kena. Betul. Dia menyesal dan mencabut semua perkataannya. Yang menuduh Tuhan lama lah, Tuhan banyak syarat lah, Tuhan itu mau dimintai tolong susah lah. Dia cabut semua. Aku menyesal, itu. Kita sering tidak mencabut kata-kata kita yang salah. Dan tidak menyesal. Terus, lihat. Setelah Tuhan mengucapkan firman kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas. Nah, ini mulai. Ya, baru ditegur mereka semua ini yang sok pinter. Orang-orang model ahli-ahli Alkitab itu loh. Yang orang-orang pinter teori, pinter ngakimi, pinter ini loh solusinya, kemungkinannya sebabnya ini, itu ditegur semua. Saudara, banyak umat Tuhan tidak tertolong karena mereka tidak mendapatkan solusi yang tepat. Bulan kemarin sebelum kami doa semalam suntuk di salah satu kota, yang jemput saya, yang koordinator jemput, Pak kita ke rumah sakit. Baik, saya katakan. Tapi di rumah sakit ada satu orang yang di ruang itu sakit, kemudian saya doa, Tuhan gimana? Tuhan bilang, pulang. Ya, semua keluarganya lagi di situ, ya membacakan ayat, terus percaya sama minta sama Tuhan Yesus. Dia sudah percaya Yesus, minta sama Tuhan, Tuhan sanggup. Aduh, saya keluar saudara dari ruangan, ya, terus yang ngajak saya juga keluar, saya katakan maaf ya, Tuhan bilang maksimal 1 minggu, ya, hari Selasa pagi dia meninggal. Saya cuma pesan sama keluarganya, tolong temani dia hari-hari ini, jangan tinggal, supaya dia tidak pahit sama Tuhan, supaya walaupun Tuhan tidak sembuhkan dia bisa terima keputusan Tuhan, supaya dia pulang dijemput malaikat, bukan dijemput setan. Ya, pas saya ke Kalimantan itu, kan Senin saya berangkat Kalimantan pagi-pagi, ya, Pak sudah meninggal. Selasanya saya dikabari meninggal. Ya sudah, Tuhan sudah bilang doh, aku mau bawa pulang. Yang enggak ngerti, percayalah Tuhan sanggup buat dia. Iya, lu enggak ngerti. Keputusan Tuhan apa? Kan kalau gitu terus ternyata dia tambah parah, kan pahit ya. Betul. Enak kita ngomong yang benar. Kasih tahu gue jangan tinggalkan dia, beritahu dia jangan pahit, jangan kecewa. Yang penting apa? Dia mati, pulang dijemput. Enak toh? Daripada nanti pulang yang tanduk datang, ayo ikut. Nah, ini repot. Jadi saudara, zaman sekarang perlu saudara supaya tidak mengulangi kasusnya Ayub yang pertama, saudara dan saya harus bergaul dengan Tuhan. Supaya tidak dari pendeta saja saudara dengar, dari hamba-hamba Tuhan, dari pengkhotbah tentang Tuhan, tapi tidak kenal benar-benar Tuhan, sehingga bisa dipermainkan. Kalau kurang ngekei pasti nanti ada masalah. Seakan-akan Tuhan tuh pokok kalau kurang duit ngukum, kurang duit hajar. Emang Tuhan tuh preman? Ya. Terus yang kedua, kita harus sering mengakui perkataan kita banyak salah di hadapan Tuhan. Pikiran kita banyak salah, pengertian kita banyak salah di hadapan Tuhan. Kita harus akui.
Ya, terus kita harus menyesal. Jangan hanya Tuhan tolong, apa begitu? Kita tahu kita banyak buat salah, betul. Ya, saudara, saya sering, ya. Ada banyak kan juga anak-anak muda yang hadir di doa di ibadah persekutuan-persekutuan kita di tempat lain. Ya. Waktu dia datang sama pacarnya, saya doa, Tuhan, itukah jodohnya? Tuhan bilang tidak. Saya sampaikan, itu bukan. Tegas saya bilang, itu bukan. Kan sering dibawa ke ibadah. Bukan, tapi ngotot, tetap nikah. Saya bilang, kamu nikah silakan nikah, aku tidak datang. Ingat. Supaya kenapa? Supaya kamu jangan ketika aku hadir, kau bilang kan, ini juga direstui toh, ada doa restu, sembarang. Nek bus restu tidak masalah, doa restu masalah. Saudara. Iya, saya tidak hadir. Nanti dia telepon saya, Pak. Nanti Bapak yang ya. Enggak. Dan benar saudara. Belum 1 bulan menikah, dia jadi sansak hidup. Di hadapan suaminya. Udah cedak. Wah. Seru. Terus saya bilang, saya sudah ngomong ya. Jangan lagi minta didoakan, cukup. Kisah nyata. Kenapa? Tuhan sudah beritahu langkah yang harus dia ambil. Tapi dia nekat. Silakan lu nekat. Paksa suruh hadir, mimpin doa, enak. Kami tahu itu salah, kami tidak boleh mimpin doa. Kami pendeta juga harus peka. Jangan sembarangan, nek tidak peka main ya Tuhan berkati pernikahannya. Apa Tuhan bilang bukan jodoh? Dihajar, sudah mengerikan saudara, hasil. Padahal itu baru bulan madu saudara. Sudah jadi sansak tuh. Saya sudah pesan pokok kamu nikah, tetap tidak ada konseling. Kamu punya masalah, tidak boleh ikut lagi. Jangan terus datang, terus nangis-nangis, saya usir kamu saudara. Karena dia sudah begitu sekian tahun ikut aktif, tapi tidak tumbuh-tumbuh rohaninya. Memang waktu pacaran maulah suaminya, itu calon suaminya datang duduk, ikut ibadah. Memang laki masih belum jadi gitu, betul? Suamimu semua sama kok. Amin. Loh, iya apa enggak? Saya pun ngaku. Istri saya sering ngomel, kamu dulu loh waktumu beraku. Ya, aku ngaku. Ya, saudara. Iya dong, semua sama toh laki-laki, ya apa enggak? Nek masih nguber, nek masih baru jatuh cinta, segala macam pengorbanan, amin. Tapi nek sudah menikah, mengorbankan. Iya, saudara. Jadi kembali yuk, kita sering tidak mengerti. Kalau Tuhan larang, apa tujuannya? Kalau Tuhan seperti nunda, apa tujuannya? Kita selalu tidak ngerti. Makanya Tuhan pegel ngomong sampai, kamu di mana waktu aku bikin dasar bumi itu, kamu di mana yang ngomong? Ya pasti bingung tuh Ayub. Makanya lihat di sini dia tidak berani ngomong tuh sama sekali. Betul? Terus bilang aku nyesel, aku cabut semua. Dia tidak bilang, ya aku tidak tahu. Ya wes Tuhan aku nyesel, aku cabut semua. Dia ngerti dia goblok. Nah kita juga mesti ngerti kita ini goblok. Ada ayatnya di Mazmur, seperti hewan kami ini di hadapanmu. Ada ayatnya. Jadi kalau orang Kristen sok pinter itu, maaf kata. Ya, kerjakan apa saja tidak berdoa, lakukan apa saja tidak tanya Tuhan. Alasannya saya tidak bisa dengar, makanya belajar mendengar. Bisa. Banyak yang kemudian peka, banyak. Saudara, kemudian banyak yang sampai diundang kemana-mana pelayanan, iya. Kenapa bilang tidak bisa? Kalau kita bilang dombaku mendengar suaraku, betul? Kalau saudara dan saya domba pasti bisa dengar. Halo, Pak, kami kalah jengking, ya itu. Itu masalahnya. Disitulah kita belajar, saudara. Ya, dari ayat ini terlalu banyak kita tidak mengerti. Ayolah terus belajar. Jangan main perasaan, jangan main rasanya ngerti, rasanya tahu. Terlalu banyak kita tidak tahu. Ya, saya pun saudara banyak hal saya Tuhan kenapa? Sesudah kejadian baru saya ngerti. Oh, pertama sih rasa pahit, pertama rasa marah. Iya, saudara.
Ya. Siapa enggak marah mau dikasih jam harga 350 juta satu biji dikasih 2 enggak boleh? Marah-marah. Loh Tuhan, orang mau kasih loh, mau kasih, aku enggak pernah minta loh, kok enggak boleh? Saya bilang, kok enggak boleh? Orangnya mau ngasih, saya enggak pernah minta, sekalipun saya enggak pernah ngomong. Dia mau ngasih. Tuhan bilang enggak boleh. Loh terus kenapa enggak bolehnya? Kenapa? Loh marah loh saya. Kok enggak boleh pakai barang mahal? Kan zaman sekarang nih, pendetanya super mewah baru banyak yang ikut. Betul? Loh iya toh, kalau pendetanya kiri-kiri enggak mau ikut toh. Harus cari yang sukses, amin. Terus Tuhan ngomong sama saya, aku ingin kamu tetap jadi hamba Tuhan yang sederhana. Loh kenapa jadi hamba Tuhan sederhana? Zaman sekarang nih kita sederhana, orang enggak mau datang. Tapi nih lihat kesaksian terima mobil 10, baru wah ini kita ikuti, ya toh. Aku katakan kiri kanan. Saudara, kemudian Tuhan tidak kasih tahu saya, tapi kemudian Tuhan buka mata saya melihat sendiri dengan mata. Ada orang bisa melihat dengan kepala, saya heran. Ih, cara nih melihat pakai kepala nih, tempat. Ya, itu kan melebih-lebihkan, betul seperti Ayub, ya toh? Nah, ada kemudian yang suka kemewahan. Pelayanannya menjadi rusak. Motivasinya menjadi rusak. Begitu saya lihat, oh iya ya, ternyata rusak lama-lama. Oh ya, wis Tuhan ngerti Tuhan, supaya tidak rusak. Puji Tuhan, haleluya. Lo belakangan baru ngerti, pertama ngamuk. Loh, 2 biji loh, 22 biji itu 700 juta loh, saudara. Itu bukan uang kecil, 700 juta. Rolek kolgul itu, 2 biji. Saudara, ya terus yang dikasih rumah, Tuhan bilang tidak boleh. Kenapa tidak boleh juga sering nanya, masih kenapa? Nek zaman sekarang kita kiri, kita khotbah tidak didengar orang. Kita harus punya pelayanan yang besar, baru orang semakin banyak datang. Kita harus punya pelayanan yang semakin besar, semakin kaya, baru orang mau dengarkan kita. Tuhan bilang enggak. Kenapa Tuhan? Baru beberapa bulan Tuhan bukakan, sesudah sekian tahun saya bertanya. Kalau sudah punya segala sesuatu, tidak pernah tanya aku lagi. Hamba-hambaku yang kuangkat punya segala sesuatu. Mereka sekarang karena punya duit, punya power, punya pengikut, semua mereka kerjakan, tidak pernah tanya aku yang aku suruh kerjakan yang mana. Kita buka cabang di sana, kita buka karena kita punya dana. Kita buka di sana karena kita mampu. Kita kerjakan ini karena kita semua. Itu. Dan Tuhan bilang akhirnya aku pergi dari mereka. Oh gitu ya Tuhan. Baik. Baru ngerti berapa bulan lalu. Goblok ya coba. Tidak ngerti. Karena kan ngelihat nek kita sukses. Ya, nek misalnya katakan di Solo saya katakan ya. Di Solo misalnya kita punya gedung mewah. Saya datang dengan mobil Mercy terbaru. Tambah banyak yang datang. Betul, sukses semua pendeta. Wah sukses ini, melok. Tapi kalau biasa, sopo dia? Oh enggak kenal. Enggak datang. Ternyata Tuhan punya maksud apa? Supaya tetap ada apa-apa itu tetap Tuhan jadi pemimpin. Maunya gitu. Oh gitu. Berapa bulan lalu baru dapat? Sekian tahun saudara saya punya pertanyaan. Karena zaman sekarang enggak, orang Kristen pun walaupun mereka ini rohani tapi ngomongnya selalu jasmani. Betul apa enggak? Khotbah selalu ngomong jasmani toh. Berkat, kekayaan, kemakmuran, ya kemewahan itu Pak. Nah, itu sudah bisa ngerti, ya baik Tuhan, terima kasih. Tapi bertahun-tahun tanda tanya, saudara, tanda tanya. Mungkin Tuhan bilang nanti, ayo tak jawab nanti, sekian tahun kemudian biar ngerti. Itu loh, saudara. Jadi coba kembali ke sini. Ya, mungkin kita sekarang sudah doa belum dijawab. Kita nggak ngerti kenapa. Iya toh, mungkin kita ngalami sesuatu kok belum dikasih kelegaan. Kita nggak ngerti. Jadi jangan sok ngerti. Ya, rasanya, mungkin, kayaknya. Itu loh saudara. Ya, itu Kristen yang sakti-sakti itu kan begitu saudara. Ya, ayolah kita sekarang Tuhan. Ajar aku lebih lagi. Supaya aku kenal Engkau secara pribadi. Aku kenal Yesusku. Bukan aku dengar pendeta khotbah, ya dia mati di kayu salib buat aku, tapi aku enggak tahu dia. Aku enggak pernah bergaul sama dia, aku enggak pernah dengar suaranya, aku enggak pernah bercakap-cakap sama dia.
Ya, maka siap-siap peristiwa Ayub akan terus terjadi. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hamba terbatas sekali mengartikan firman-Mu. Tetapi firman-Mu ini akan masuk diartikan lebih dalam oleh Roh-Mu kepada setiap kami. Tuhan, terima kasih. Engkau yang akan membuat kami lebih tahu lagi, lebih ngerti lagi Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi. Apa yang hamba-Mu tidak bisa, tidak mengerti. Sehingga hamba tidak bisa sampaikan. Engkau yang bukakan kepada masing-masing anak-anak-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapa, mungkin ada yang hendak Engkau lawat. Mungkin ada yang hendak Engkau sembuhkan. Kami tidak tahu. Silakan. Ini acaramu, bukan acara kami. Mampukan kami menangkap hatimu, supaya bisa dilakukan seperti kehendak-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Saudara, di sini ada orang yang seperti ada sekarang di persimpangan. Mau begini dan mau begitu. Yang mana? Sampai hari ini dia tetap kebingungan mau apa. Ya, nah kasusnya kan supaya jelas. Nek mau apanya, mau apa dalam hal apa kan masih jelas ya. Bapak surgawi, hamba lihat ada orang berdiri di persimpangan. Itu kasusnya apa? Di usahanya kah? Di hal kerjaannya, di apa Tuhan? Kami tidak tahu, dia ada di persimpangan di situ. Maksudnya, anaknya kenapa Tuhan? Amin. Saudara, saya mau berdoa. Ada orang tua di sini yang anakmu punya rumah tangga, sekarang ini sedang mengalami masalah. Ya, kan sedikit di sini yang sudah jadi kakek nenek toh. Sedikit toh yang sudah punya menantu. Ya, rumah tangga anakmu sedang punya masalah dan engkau tidak tahu solusinya sekarang maunya gimana. Mau suruh cerai, mau suruh gimana? Aku tidak tahu, udah jadi orang tua bingung aku sama anakku piye. Mana orang? Berdiri di tempat saja. Saudara, kok tahu? Tadi Tuhan kasih saya lihat ini jalan simpang. Dia berdiri di jalan simpang terus bingung. Yang mana? Terus karena Tuhan ngomong hanya begitu, tanya lagi. Tuhan kasus apa? Apakah di pekerjaan bingung milih kerjaan? Atau bingung milih usaha? Tuhan bilang bukan. Tentang anaknya. Saudara perhatikan. Itulah yang namanya bergaul dengan Tuhan. Bukan saudara-saudara yang letih lesu mah, yang punya masalah maju. Masalahnya apa? Enggak tahu. Terus maju. Goblok. Enggak usah maju. Itu dia yang suruh saudara maju, bukan Tuhan yang mau ngurus masalah saudara. Ya, saya sering saudara khotbah disuruh Pak nanti altar call. Tidak ada altar call kalau Tuhan tidak ngomong. Tidak undang lagi, tidak usah undang. Tidak masalah. Yang penting nanti saya diundang ke kerajaan Allah, masuk. Beres. Daripada masuk gereja dia besok dibuang dari kerajaan Allah, ngapain? Ya. Hanya satu orang ibu yang pergumulannya tentang menantunya itu. Anak dan menantu mau digimanakan pernikahan anak saya. Hanya dua orang yang punya masalah. Anaknya punya masalah dalam pernikahan. Hanya dua. Selesai ini tidak doa lagi hal yang sama loh ya. Saudara, jadi nanti jangan di depan. Pak, saya juga anak saya tidak ada. Ya, saya sudah mulai lapar. Ya, saya perlu kasih tahu karena saya sudah mulai lapar. Loh, masa dosa ngomong lapar? Ya itu udah lapar tuh wajar tuh saudara. Justru kalau enggak lapar berarti sakit loh. Enggak lapar, enggak loh. Loh, wah, periksa ini. Betul? Ada apa? Ya tuh jangan-jangan ketelan batu 10. Baik, sekarang taruh tangan di dada, kedua tangan. Sebut nama anakmu dalam hati. Sebut nama anakmu dalam hati, saya akan doakan. Ketika engkau berfirman, engkau selalu menyertai firman itu dengan tanda-tanda, baik tanda mengasihi, tanda kuasa, tanda mujizat. Dan kau menjamin kau tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itulah kebanggaan kami melayani engkau ya Tuhan.
melihat kemuliaan-Mu, melihat keajaiban-Mu, melihat kuasa-Mu. Dan sekarang mereka sudah menyebut nama anak-anak mereka yang rumah tangganya bermasalah. Bapa, kami memohonkan campur tangan ilahi. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, untuk mengulurkan tangan-Mu ya Bapa, untuk memperbaiki rumah tangga yang rusak, untuk memperbaiki hubungan-hubungan yang kacau balau, untuk memperbaiki kelakuan-kelakuan yang rusak. Tuhan Yesus, kami hanya boleh memohon. Dan kami tidak bisa lakukan apa-apa. Tetapi tempat kami memohon, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Kau melihat ibu-ibu ini yang datang dengan beban rumah tangga anak-anak mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pertolongan Tuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kemurahan Tuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon supaya nama Tuhan dipermuliakan, dimasyurkan bahwa benar Tuhan itu menjawab, benar Tuhan itu ajaib, benar Tuhan itu penuh kuasa. Kami akan mendengar kesaksian yang ajaib dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Saudara, saya disuruh berdoa buat anak Tuhan yang sekarang ini bayar. Saya tidak tahu apa yang saat ini engkau harus bayar terus. Ya, Tuhan tidak beritahu saya apa yang harus dibayar terus. Entah sakit terus menerus sehingga harus bayar, beli obat terus menerus. Ya, saya tidak tahu. Ya, tapi ada yang terus, bayar lagi, saya tidak tahu. Atau cicilan-cicilan yang terus tidak lunas-lunas, terus masih lama bayarnya. Ya, supaya itu Tuhan buka jalan supaya Saudara, saya ambil kredit KPR tahun tahun 94. Ya, saya ambil sebuah rumah, ya, 400 meter persegi rumah itu. Terus ketika saya jadi manajer hotel, saya masih bisa bayar, gaji saya gede. Ketika Tuhan bilang tinggalkan seluruhnya jadi hambaku, saya nggak bisa bayar. Terus rumah itu mau disita bank karena nggak pernah dibayar cicilannya. Ya saudara, itu kisahnya. Saya ngamuk, saya nangis, saya kecewa sama Tuhan. Saya mau berhenti pelayanan, saya mau kerja balik lagi karena saya nggak mau kehilangan rumah. Ya, cicilan rumah itu mestinya sampai tahun 2010, 15 tahun. Tahun 2002, tanggal 4 bulan 4, saya lunasi semua. Mestinya sampai 2010. Ya, 2002, 8 tahun sebelumnya, saya bawa uang 1 tas kresek merah pergi bank. Tolong hitung sisa kredit saya berapa. Ini tolong sisanya kembalikan. Memang saya tahu akeh sisanya. Ya, karena kan waktu tidak bisa bayar dimarah-marah tok. Ini gimana kalau tidak terus begini, kami sita jaminan, kami PUPN, segala macam. Saudara, bank itu cuma ramah sama penabung, terus terang. Ya, tapi tidak ramah sama kreditur yang tidak bisa bayar. Pasti dimarah-marah, itu pasti tidak mungkin dimarah-marahin ya, saudara ya. Itu. Tapi Tuhan tidak mengecewakan saya. Lunas. Ya, tapi buktinya sampai hari ini di sertifikat saya masih ada. Ya, kalau saudara pinjam uang di bank, kredit pakai sertifikat kan ditulis dihipotekkan. Itu sampai hari ini tidak dihapus itu ditulis di sertifikatnya. Itu bukti rumah itu pernah sertifikatnya pernah itu KPR-nya bermasalah. Nah, sekarang saya tidak tahu apa yang kau bayar. Saya nggak tahu. Saya bisa doa, tapi saya yakin itu bukan 1-2 orang. Jadi supaya cepat, mana orangnya yang bayar maneh. Nek masuk maneh, glory haleluya. Nek bayar maneh, waduh. Itu saudara. Mana orangnya yang saat ini terlalu banyak pengeluaran yang harus kau keluarkan dan itu memberatkan. Terserah, mau berdiri, malu, bawa masalahmu pulang. Hanya satu. Tidak ada doa pribadi habis ini terus nunggu depan dada. Saya mau pulang, saya sudah lapar. 2 orang, hanya 2. Bayar. 2. Terserah.
Pokoknya ingat ya, yang ini tidak ada lagi nanti nunggu di depan. Saya perlu disiplinkan itu saudara, karena kalau tidak kita sampai tengah malam di sini untuk masalah yang sama. Ya, angkat kedua tangan, kita mau berdoa. Mata Tuhan mengarah kepadamu, memperhatikanmu siang dan malam. Penjaga Israel yang tidak pernah terlelap itu tahu persis keadaanmu. Dia tahu beban, dia tahu segala kewajiban keuangan yang harus kau terus bayarkan. Kiranya Tuhan memberikan engkau kelegaan, dan Tuhan menaruh engkau di tanah yang lapang, melepaskan engkau dari segala macam himpitan, sehingga engkau mempermuliakan Dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Silakan duduk. Saudara, saya melihat sebuah mobil ya, yang sudah cukup tua, sudah lama. Tidak mogok, tidak rusak, tapi nek dapat yang baru ya apik. Amin. Amin. Saya tidak nanti ngintipi di depan, tidak ada, saya tidak urusi loh, datang, saya duduk, saya pun selama muji nyembah tidak pernah noleh belakang, tidak ada urusan. Mana orangnya? Engkau memang masih nyaman dengan mobil itu, tapi pernah terbetik di pikiranmu sekelebat. Engkau tidak pernah doa buat mobil baru. Kau tidak pernah minta mobil itu, tapi Tuhan mengetahui bahwa memang rasanya lebih apik nek ganti. Mana orang itu? Tidak minta loh, tolong perhatikan. Tidak jerit berseru ndak, tapi Tuhan sudah lihat ini wis duwe. Tuhan yang lihat. Ya, kita akan berdoa. Ya, jangan bilang masa iso. Yang Tuhan tidak bisa cuma bohong. Amin. Amin. Beda sama kita. Nek kita banyak bohong. Aku percaya tapi bingung. Aku percaya tapi stres. Gitu, saudara. Itu baik. Taruh tangan di dada, kedua tangan. Tuhan memperhatikan kebutuhanmu. Walaupun kau tidak minta. Walaupun cuma sekelebat. Kalau ada yang lebih baik. Tuhan mengerti perasaanmu karena kau anaknya. Tuhan tahu walaupun kau tidak berseru, tidak memintanya. Tidak bergumul untuk mendapatkannya. Tapi Tuhan memperhatikan kebutuhan itu. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Bapa, caramu yang ajaib tidak pernah kurang. Caramu yang ajaib. Dan surga tidak pernah kekurangan berkat. Semuanya masih ada persediaan buat anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang adakan dengan cara yang luar biasa. Karena engkau memang Tuhan yang luar biasa. Bukan dengan cara-cara yang biasa. Karena cara yang biasa tidak perlu Tuhan. Kami pun bisa. Tetapi yang luar biasa hanya Tuhan yang sanggup. Terima kasih. Kami akan mendengar kesaksian-kesaksian yang indah. Mereka tidak memintanya, tapi memang Tuhan memperhatikan dan ingin memberikannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Saudara, saya disuruh berdoa buat orang yang sering merasa tidak enak dari mulai sini sampai ke atas. Jadi bukan hanya tenggorokannya, tapi mulai dada sekitar sini sampai ke atas. Mana orangnya? Saya tidak tahu itu sakit apa. Kalau tenggorokan gampang, batuk, pilek, apa. Tapi dari sini mulai tidak enak sampai ke atas. Ya, sampai ke atas. Mana orangnya? Berdiri di tempat. Dari sini ya, ke atas itu mulai enak. Sampai ke sini. Ya, taruh tangan. Satu kanan di tenggorokan, di atas. Satu di dekat paru-paru. Karena ini dari sini mulai ke atas tidak enaknya. Kita mau berdoa. Tuhan mengatakan sembuhkanlah orang sakit. Dan Dia tidak pernah mencabut firman itu. Maka jadilah sembuh karena Tuhan memang menyuruh untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Pulang dan penyakit ini keluar, dicabut, dibuang jauh. Tidak boleh balik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara, saya merasa ada orang sakit di sini. Kalau di sini biasa ya, kalau pegel apa sih. Tapi sini. Adakah orangnya di sini yang keluhannya di bagian yang saya tunjuk? Kalau bagian sini biasa, orang pegel, orang lama kerja komputer apa pasti. Tapi agak bawah.
Ya, agak di bawah. Di sini saudara, tolong perhatikan. Di daerah sini ya, bukan di daerah sini. Ya, baik. Sekarang taruh tangan di situ. Kuasamu ada di tengah-tengah umatmu. Engkau yang mengatakan engkau Immanuel, Tuhan yang beserta kami. Engkau yang mengatakan di mana dua orang berkumpul di situ engkau ada. Lakukanlah kesembuhan Tuhan buat anak-anakmu yang membutuhkannya. Kami semua butuh tubuh yang sehat untuk hidup ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa dan Tuhan Yesus yang memperhatikan kami. Terima kasih. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Amin. Saudara, saya dikasih lihat kulkas. Kulkas. Ya, tapi bagian atasnya, bagian freezernya itu sering kosong. Kulkas itu kan, kadang kalau yang 2 pintu misalnya, itu kan di bagian paling atas untuk bekukan makanan, daging, dan lain-lain. Kalau 1 pintu kan yang bagian atas itu kan juga untuk daging, untuk beku kan, yang bagian bawah sayur, apa. Jadi dia sering di bagian atas itu kosong, tidak banyak isinya. Dalam arti, engkau tidak punya banyak stok makanan. Dalam arti, keuanganmu. Mana orangnya yang saat ini sedang mengalami seperti itu. Baik, sekarang kita mau taruh tangan saudara di dada. Bapak ini anak-anakmu. Kau kasih lihat kulkas yang tidak banyak isinya. Sebagai simbol kondisi keuangan. Sebagai simbol kondisi persediaan makanan yang tidak banyak. Kami mau berdoa. Tuhan sendiri mengatakan bahwa Tuhan membawa kami ke negeri yang mengalirkan susu dan madu. Semua yang serba berlimpah. Bapa, kami mau berdoa supaya firman ini terjadi buat anak-anakmu ini juga. Supaya mereka juga mengalami bukti bahwa Tuhan itu iya dan amin. Bahwa janjinya iya. Bahwa di dalam Kristus hanya ada iya terhadap janji Tuhan. Bapa, mari. Kami mau berdoa buat mereka. Tangan Tuhan yang ajaib terulur membuat mujizat. Tangan Tuhan yang penuh kuasa itu mengadakan. Apa yang tidak sanggup mereka raih dengan tangan mereka, Tuhan sanggup taruh di tangan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan ajaib. Kami percaya Tuhan sanggup. Kami percaya Tuhan mampu. Dan kami akan melihat bukti yang luar biasa. Ada lagi Tuhan. Ada lagi Bapak. Amin. Baik, silakan duduk. Tidak ada yang saya disuruh sampaikan lagi. Di depan ada makanan ringan, ada minum, monggo dinikmati dan kita pulang. Dan tidak usah nunggu doa berkat. Kenapa? Karena saudara dan saya ini orang yang sudah diberkati Tuhan. Buktinya salah ditegur, ya dok. Mau keliru dinasihati, itu kan diberkati. Nek ngelawan dikeprok daripada masuk neraka, ya itu kan diberkati. Sudah pulanglah.